Hilang ya Pak Rosmannya ya? Mental. Iya, Ya, mental itu. iya mungkin apa terputus apa ini gimana ya? Haleluya. Iya, oke ya ini terputus. Puji Tuhan. Ya, apa mungkin ini kali ya? Apa ada gangguan mungkin ya ini ya? Haleluya. Siapa nih yang akan memimpin pujian? Pak Joni kali ya memimpin pujian kali ya. Pak Joni. Pak Joni bisa diwakilin Pak Joni? Kita tunggu sebentar aja Bu Melia. Iya kalau belum masuk ini. Masuk lagi. Udah masuk lagi. Silakan Pak Rasman. Puji. Haleluya. Gangguan ini ya. Iya Pak Rasman, mungkin itunya mati ya. Iya Ibu, sorry terputus tadi. Iya, kata saya Iya. menghilang ini kemana? Haleluya. Ayo kita mulai lagi yuk. Kita membawa apapun juga. Ku membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita nyanyikan dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu
Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ya, suara saya sudah keluar ya. Kita langsung berdoa ya. Mari. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk tiba waktunya kami untuk mengenal firman Tuhan, untuk belajar menjadi jemaat yang unggul di akhir zaman ini dari versi kitab Daniel. Jadi satu generasi Daniel di masa sukar, tetapi teruji imannya, bahkan dipromosikan terus naik level. Tidak tergoncangkan, bahkan memimpin dan berdampak. Terima kasih Tuhan Yesus urapi Tuhan, sehingga firman ini bukan pengetahuan sekedar pengertian, tetapi sesuatu yang hidup, sesuatu yang bergerak, bekerja atas kami, firman yang memerdekakan, firman yang menginspirasi, firman yang memotivasi, firman yang membuat kami menjadi semakin hari menjadi seperti Yesus. Terima kasih Bapak, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan. Ya, Shalom Elohim. Sebentar, saya udah jadi host ya. Baik, kita akan melihat satu firman Tuhan tentang bagaimana menjadi manusia unggul. Saya banyak bicara tentang akhir zaman, tetapi sekarang yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa hidup di akhir zaman ini. Artinya kita bisa karya dan beroperasi bisa maksimal. Saya off dulu ya nih, Ibu Risma ya. Saya mute dulu ya. Ya, oke. Ya, sekarang saya masuk ke materi. Ya, oke, udah keluar ya. Ya, temanya menjadi jemaat yang unggul di akhir zaman ini berdasarkan kitab Daniel. Nah, kita menjadi generasi Daniel gitu bahasanya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kitab Daniel ini menjelaskan keadaan dunia di akhir zaman ini termasuk keadaan manusia sebelum Yesus datang 2 kali, sekaligus memberi gambaran bagaimana kita harus hidup. Ya, ada pedoman-pedoman untuk kita di saat kesukaran atau masa pembuangan dikatakan kita bisa unggul. Nah, pada akhir zaman ini ada 2 peristiwa terjadi bersama-sama. Yang pertama, ada kegoncangan luar biasa, malapetaka, bencana luar biasa, bahkan aniaya dahsyat. Tetapi juga di satu sisi ada kebangunan rohani, ada lawatan pertobatan massal. Nah, di pada masa sukar ini kita harus berani tampil beda, karena akan ada banyak penyesatan. Dan kalau kita kompromi dengan dosa, ya kita akan terjerat. Nah, tetapi yang Tuhan mau justru kebalikannya, kita menjadi umat Tuhan yang punya pengaruh, ya disebut agen transformasi. Ini banyak istilah-istilah yang sekarang lagi populer ya. Nah, saya sampaikan di akhir zaman ini Yesus akan datang 2 kali dalam 2 tahap. Ini dari semua materi yang saya dapatkan dari berbagai tempat dan udah diseminarkan di berbagai tempat. 80% gereja udah satu pemahaman bahwa ada peristiwa yang disebut pengangkatan jemaat. Yesus datang menjemput mempelainya, disebut rapture. Pertemuan di udara, angkat kita semua, itu bahasa Yunaninya parousia. Yesus datang menyatakan diri kepada umatnya untuk masuk dalam pesta kawin anak domba. Tapi ada yang kedua, ada namanya kedatangan Yesus kedua kali, yaitu Yesus datang bersama mempelainya. Atau bahasa Inggrisnya second coming, bahasa Yunaninya epifania. Yaitu Tuhan menyatakan diri kepada seluruh umat manusia. Sebentar, ini ada ada kereta lewat, ininya agak terganggu sinyalnya. Oke, jelas. Udah jelas ya. Oke. Ya. Nah, jadi ada epifania, tujuannya untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi Yesus datang untuk mengangkat kita, kita akan memerintah bersama Yesus 1000 tahun lamanya. Jadi goal daripada akhir zaman ini, satu, kita siap untuk diangkat, artinya kita siap masuk pesta kawin anak domba. Tapi yang kedua juga, kita kumpulkan mahkota untuk siap memerintah bersama Yesus 1000 tahun lamanya. Oke. Nah, itu sedikit gambaran.
di dalam setiap seminar saya menggunakan quotes pernyataan ya, no rapture before revival, but no revival before reformation. Jadi tidak akan ada rapture, tidak akan ada pengangkatan jemaat. Tuhan Yesus tidak akan datang kembali sebelum terjadi kebangunan rohani. Jadi kebangunan rohani dulu terjadi, baru Yesus datang 2 kali. Karena tanda-tanda akhir zaman semua udah 90% tergenapi. Kok belum datang juga? Karena nunggu revival, kebangunan rohani. Tetapi tidak akan ada kebangunan rohani kalau tidak ada reformation, ya transformasi pelipat gandaan murid Kristus. Jadi gereja belum memuridkan, jadi sampai menuntaskan amanat agung. Nah, di sini kita dalam menjadi generasi Daniel, ini kita melakukan pemuridan. Ini singkat aja buat pengetahuan Bapak Ibu. Ini adalah peta zaman terkini, 3 peristiwa pengangkatan Pak, yang benar yang mana pengangkatan di awal, tengah, atau akhir. Saya tidak khotbah zaman, tapi untuk Bapak Ibu ketahui, 3-tiganya benar. Ya, ini ada 2000 tahun zaman gereja. Kemudian nanti ada 1 kali 7 masa, di mana terbagi dalam 2. Ini pengetahuan aja Bapak Ibu, ya saya tidak khotbahkan, tetapi untuk informasi, ada 3,5 tahun pertama, ada 3,5 tahun kedua, atau 42 bulan, atau 1260 hari. Ini masa antikris. Nah, nanti ada pengangkatan rapture pre-tribulation. Ya, ini untuk buah sulung gereja. Wahyu 4, Wahyu 5, itu adalah pengangkatan Wahyu 2 dan Wahyu 3. Jadi itu adalah zaman gereja. Kemudian tujuan pengangkatan ini adalah untuk mengorganize masa hukuman. Jadi kita gereja di surga itu mengelola penghakiman atas bumi. Nah, panjang ceritanya. Sementara di bumi 3,5 tahun pertama ada 144.000 misionari Israel. Jadi kalau 2000 tahun ini misionari gereja Tuhan, kali ini yang 3,5 tahun pertama ini adalah 144.000 misionari Israel, penginjilan seluruh dunia. Sementara ada 7 metre, 7 metre ini belum murka sebetulnya. Ini adalah puncak bencana, puncak tanda-tanda akhir zaman, sesuai dengan Matius 24, isinya sama. Kemudian 144.000 orang Yahudi yang sudah selesai tugas penginjilan akan rapture, pengangkatan mid-tribulation. Ini adalah untuk buat seluruh Israel, ya, ataupun orang-orang yang diselamatkan di 3,5 tahun pertama. Jadi masih ada revival dilakukan oleh orang Yahudi. Ayatnya ada di Wahyu 7, Wahyu 8. Ini nanti ada tahtanya, penyembahan tahtanya. Nah, disitulah mulai Musa dan Elia turun ke bumi untuk melakukan penginjilan bagi orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi suruh lari ke pegunungan padang gurun Petra. Ini masuk masa antikris 3,5 tahun. Nah, mulailah masa murka. Ada 7 sangkakala, di mana sepertiga bumi hancur. Nah, sampai puncaknya Musa Elia bunuh dan banyak martir. Inilah rapture ketiga, yaitu post-tribulation, disebut buah susulan gereja. Ini adalah para martir. Nah, baru di sini ada 30 hari untuk masa 7 cawan murka. Ini semua ada ayatnya Bapak Ibu. Pokoknya nonton aja dulu, di mana di sini akan puncaknya perang Harmagedon, dan nanti Yesus akan datang 2 kali, untuk kemudian masuk ada masa pemulihan bumi. 1335 hari, ini ada ayatnya semua. Untuk pemulihan bumi ini masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, inilah peta zaman terkini, yaitu mana yang benar Pak? Semuanya benar, ada pre, ada mid, ada post, semua ada ayatnya. Oke, nah kita ini sekarang berada di pre-tribulation, persiapan untuk akhir pada sejarah gereja. Karena nanti masuk dalam sejarah Israel. Israel yang menyelesaikan penginjilan, dan Israel diangkat, baru nanti Musa dan Elia ini pada masa antikris, ini buah susulan. Oke. Nah, tetapi kita mau lihat bagaimana pada akhir zaman ini kita diminta Tuhan menurut kitab Daniel untuk memiliki menjadi generasi unggul. Nah, Daniel ini unggul karena dia memiliki roh yang luar biasa. Ya, bahasa Inggrisnya the excellent spirit. Ya, oke. Saya keluar sebentar Bapak Ibu. Sebentar, saya pindah dulu ini. Saya punya WiFi, ada gangguan. Sebentar. Saya pakai hotspot dari handphone, turun terus ininya, takutnya lepas, putus. Ya, ini dari 30 turun sampai 19. Sebentar ya, saya pindah sebentar.
Ya, berhasil. Oke, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah lihat bagaimana di akhir zaman ini banyak peristiwa terjadi ya. Seperti ini aja lagi. Ya, oke, saya masuk lagi. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk dalam pokoknya. Bagaimana kita menjadi agen revival, reformation, transformation, reformation. Nah, Daniel ini melebihi pejabat tinggi para wakil raja karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Jadi raja bermaksud menempatkan atas seluruh kerajaannya. Di dalam King James Version dikatakan above all president and prince. Wah, jadi lebih tinggi dari para presiden dan para raja di negara jajahan Babilonia. Karena dia punya excellent spirit. Jadi roh yang excellent, ya, roh yang luar biasa. Di sini di Amplified Bible menggunakan kata extraordinary spirit. Yaitu roh yang extraordinary yang di luar. Dan dia mempunyai distinguish, ya, punya pengaruh yang dahsyat atas kerajaan di sana. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana kita memiliki roh yang luar biasa supaya menjadi generasi unggul. Walaupun kita di area pembuangan ataupun kita dalam masa tekanan. Karena di akhir zaman ini ada masa kesusahan, ada aniaya juga, ada persecution. Oke. Sorry. Nah, Daniel ini membangun manusia rohani setiap hari. Ya, di dalam Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, serta seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari dia konsisten membangun hubungan intim. Nah, hubungan intim ini bahasa Yunaninya ginosko. Ya, Tuhan, aku udah melakukan mujizat ini, melakukan itu. Terus Tuhan bilang apa? Aku nggak kenal kamu. Nah, kata mengenal ini ginosko. Ya, ginosko ini aku nggak intim sama kamu. Ginosko lebih tepat saling menikmati, ya. Jadi kita menikmati Tuhan, hadiratmu kurasakan. Tetapi juga Tuhan mau menikmati kita. Pada waktu kita mempersembahkan korban pujian, biarlah menjadi dupa yang harum, dicium sama Tuhan, wangi. Ya, jadi Tuhan menikmati penyembahan kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati firman Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tetapi juga Tuhan menikmati Maria yang duduk tenang di kaki Tuhan. Sementara Marta sibuk, Tuhan nanti kita sambil ngobrol firman, sambil makan nasi goreng, minum es cendol, ribet. Ya. Nah, Tuhan mau kita intim itu adalah saling menikmati. Membangun hubungan intim saling menikmati dalam PDF, ya. Ujian penyembahan, doa, dan firman. Nah, ini 3 kali sehari. Jadi ada mesbah pagi, ada mesbah siang, ada korban petang. Ini saya coba praktekkan, saudara, luar biasa. Dan saya coba bagikan di banyak yang marketplace, ternyata bisa. Mereka yang kerja pulang sore, mereka bisa lakukan pagi hari, siang jam makan siang, ada mes korban siang, dan sore sebelum pulang kantor, atau pas sudah di rumah, korban petang. Ini dalam ancaman hukuman mati nih. Ya, Daniel dalam ancaman kalau dia tidak menyembah Raja Darius akan masuk gua singa lapar. Nah, tetapi dalam ancaman tetap konsisten membangun hubungan ginosko, intim saling menikmati. Itu salah satu cara untuk kita unggul, kita konsisten di dalam ginosko, saling menikmati. Kita menikmati Tuhan, Tuhan menikmati kita. Oke. Nah, tetapi yang kedua, kita juga bisa unggul karena kita dirancang, didesain Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan imago Dei. Imago Dei itu menurut gambar dan rupa Allah. Supaya menjadi seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Oke. Nah, di sini diciptakan untuk ada perbedaan dengan orang dunia. Ya, ada pembeda. Nah, dalam Galatia 2:20 dikatakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Itulah Kristen, Bapak Ibu. Dan kita bisa menjadi baik bukan karena kita berbuat baik, tapi karena Kristus dalam hidup kita yang beroperasi. Nah, sekarang pertanyaannya seperti apakah manusia yang serupa dengan Kristus? Kita akan belajar dari kisah Ishak. Ya, bagaimana dalam masa kesusahan dia bisa menjadi imago Dei, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi kita mau lihat sebentar situasi akhir zaman, singkat aja, saya nggak apa-apa akhir zaman ini. Nah, saudara, di akhir zaman ini akan ada masa yang sangat sukar.
Nah, ini juga penting, semua jemaat, ini goalnya nanti adalah bangun kelompok kecil. Ya, kelompok 2-3 orang, kelompok doa, kelompok sharing, pemuridan, 2-3 orang Tuhan hadir, 2-3 orang sepakat, Tuhan menjawab. Seperti Daniel, dia punya kelompok sel. Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Itulah kelompok selnya dia, komselnya. Dan kelompok unggul. Ya, sehingga semua salah satu sama lain saling mengingatkan dan tumbuh, saling dipromosikan. Nah, masuk masa sukar seperti Israel di pembuangan Babel, demikianlah kita akan ada masa kesukaran, bukan masa antikris ya, tapi masa kesukaran oleh tanda-tanda akhir zaman. Nah, pada masa itu kita harus siap juga menjadi manusia unggul yang punya peranan aktif, karena bersaksinya kali ini tidak banyak mau ngomong, tapi dari tindakan, dari sikap, dan dari prestasi. Nanti tetap kita menginjil secara verbal juga siapa itu Yesus. Berani tampil beda. Kita membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Ada perbedaan anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Menang pada masa sukar dan kita terus dipromosikan dan berdampak. Ini goal kita. Nah, di hari zaman ini kita harus dapat tumbuh bersama dalam persekutuan. Jadi membangun kelompok yang maksimal, yang efektif, konsisten dengan kelompok kecil yang konsisten tiap minggu kita kumpul, ketemu, dan saling memperhatikan, dan kita saling menasihat dan saling menguatkan. Kita saling harus dapat bersaksi, memberitakan Injil, jadi melalui hidup kita. Oke. Jadi hidup kita ini siap jadi model, jadi teladan. Karena satu orang Kristen jatuh, beritanya sekampung, saudara. Tapi ada ulama memperkosa, ya udah maklum lah Pak. Jadi disinilah kita ini disorot oleh banyak orang. Sebagai tanda orang yang telah diselamatkan menjadi keluarga kerajaan Allah, warga negara surga. Satu-satunya agama di dunia ini yang berani berkata bahwa umatnya yang percaya pada Tuhan Juru Selamat pasti masuk surga, hanya kita, orang Kristen. Nah, untuk itu kita harus membangun tim unggul, ya, tim yang unggul. Untuk menjadi unggul, kita membangun tim. Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Silakan Anda jadi Danielnya, siapa Sadrahnya, siapa Mesanya, siapa Abednego-nya. Di sini seperti Daniel, kita pribadi dulu membangun ginosko dengan Tuhan, keintiman. Tapi yang kedua, kita membangun kebersamaan. Ya, tumbuh bersama, kita saling bersama. Nah, di akhir zaman ini persoalannya adalah kehancuran manusia itu, keadaan sukar diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kenapa sukar? 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, materialistis, membual, sombong, memfitnah, berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Nah, ini kalau dibaca semua tidak mau berdamai, garang, tidak suka yang baik. Wah, emosional. Ya, ini manusia pada akhir zaman dan kita lihat semua ada di sekitar kita. Itulah sebabnya cukup sulit bagi orang-orang Kristen untuk bisa bertahan karena dia ada di lingkungan yang negatif. Suka mengkhianat, sok tahu, kelihatannya ibadah tapi munafik. Nah, 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, jangan sesat, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati dengan pergaulan buruk, ya. Jadi kita harus membangun pergaulan yang baik, membangun komunitas yang saling bertumbuh, saling berkembang. Inilah yang menjadi unggul adalah karena kita punya komunitas unggul, yaitu seperti Sadra, Mesa, Abednego, dan Daniel. Sebagai Daniel, kita membangun keintiman dengan Tuhan, hubungan pribadi 3 kali sehari. Kita punya jam doa, jam baca firman, dan sebagainya. Tetapi juga sebagai teamwork, kita saling memperhatikan, saling menopang, dan seterusnya. Oke. Nah, di akhir zaman ini juga tanda-tandanya jelas kita sekarang hidup pada akhir zaman. Terjadi peperangan menurut Lukas 21, ayat 10, 11, 20, 25, dan seterusnya. Gempa makin dahsyat, pandemi global, ini sudah masuk lagi COVID yang baru ya di Jakarta. Krisis ekonomi global, kelaparan, kemudian hal-hal mengejutkan, kabar-kabar peperangan politik, sosial, dan tanda dahsyat di langit ini perubahan cuaca ekstrim. Ya, sekarang di utara ini sedang panasnya sampai 40 derajat, sampai para pramuka, kami kebetulan ada di grup pramuka ITB alumni, itu dari ITB ada ikut jambore, wah di sana panasnya 40 derajat. Ya, saya lagi senang lihat sepak bola juga, hebat juga kemarin Messi, ya bermain bola di Dallas, itu suhunya 38 derajat malam hari, malam 38 derajat. Luar biasa ini cuaca ini, sampai Eropa semua terpanggang.
Nah, tetapi juga ada tanda-tanda di matahari, ada badai matahari, bulan blood moon, bulan gerhana bulan darah. Saya tidak bahas ini, yang mengakibatkan bangsa-bangsa ketakutan, kebingungan menghadapi deru dan gelora laut. Ya, akibat adanya sesuatu di tata surya, ada badai matahari, bulan darah, maka terjadi badai raksasa, gelombang laut, tsunami meningkat di mana-mana. Nah, ini yang menarik, Matius 24 ayat 10 ini. Di sini dikatakan akan banyak orang murtad. Nah, kata murtad ini bahasa Yunaninya skandaliso. Banyak skandal nih. Ya, hamba Tuhan, ada perjinahan, perceraian ataupun pendeta selingkuh dengan istri majelis ataupun anak pendeta bunuh diri. Wah, ini lagi ramai, saudara. Ternyata ada homoseks, pemimpin jaringan doa nasional Amerika, ya. Ini bisa dilihat di berita media sosial ini cukup memukul, makanya Amerika rontok semua gerakan doanya. Padahal sudah punya anak 3, Ted Haggard, hanya dia mengakui dia homoseks. Wah, kok bisa ya? Jemaatnya udah 10.000, 15.000, di situ ada Cindy Jacob, tapi kok bisa jadi homoseks? Nah, inilah karena tidak ada perisai. Mungkin dia pendoa, gerejanya berdoa tapi perisai doa. Nah, ini kualitas perisai doa ini yang saya katakan Daniel, Sadar, Mesak, Abednego itu saling cover, saling monitor. Ini penting sekali di akhir zaman. Jadi bukan cuma kumpul-kumpul, tapi betul-betul saling memonitor dan saling mendoakan. Karena banyak nabi palsu muncul, penyesatan meningkat luar biasa, sehingga bingung mana yang benar, mana yang salah. Nah, memang agak repot juga, Indonesia ini negara Kristen terbesar di dunia, perpecahannya, ya lebih dari 300 sinode kita. Nah, bagi kalangan Protestan, bahasa roh itu sesat. Jadi kita doa berbahasa roh, wah itu aliran sesat, bingung. Ya, dan kemudian kita baptis selam, wah itu sesat. Ya, ini kita bisa membedakan yang dimaksud sesat yang mana. Karena sekarang juga lagi rame nih, para pemimpin gereja lagi ribut masalah Tritunggal, masalah ketuhanan Yesus. Yesus bukan juru selamat. Kaget, pendeta-pendeta besar bisa mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan juru selamat lagi. Wah, ini kebingungan spiritual sampai ramai semua di media sosial. Nah, disinilah kita perlu perlu persekutuan untuk manusia menajamkan sesamanya, ya, saling memperhatikan pengajaran. Bertambah kedurhakaan, kasih, banyak orang jadi dingin. Nah, kamu akan ditangkap, dianiaya, ini persecution, tapi kalau Anda lihat persecution ini adalah pemurnian iman, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada yang ditangkap, ada yang penjara, itu ya pemurnian iman, diserahkan di penjara dan sebagainya. Ya, kita lihat sekarang memang situasinya seperti itu. Tetapi jangan khawatir, saya di Pasundan Menyembah, Bapak Ibu. Ternyata di sana di Cilegon itu tidak boleh ada gereja berdiri satupun. Ya, bahkan di demo, tapi gereja ada 26. Dan 26-nya minggu ibadah. Ya, khususnya ada 8 yang udah punya gedung, tapi tanpa IMB. Bahkan gereja baptis itu 500 kursinya di kota Cilegon. Ya, asal beraninya tampil terus, lama-lama biasa. Jadi satu kota yang dilarang ada gereja, ibadah minggu 26 gereja. Jadi kita harus berani tampil beda. Nah, itu pemurnian iman, Tuhan yang bela. Nah, ketika ditangkap, hal itu menjadi kesempatan untuk bersaksi. Nah, jadi memang kita harus punya excellent spirit nih, supaya berani nih. Roh yang luar biasa, supaya berani bersaksi, berani tampil beda, tidak serupa dengan dunia. Ya, unggul seperti Sadar, Mesak, Abednego, dan Daniel. Oke. Nah, di akhir zaman ini juga goncangnya luar biasa. Lukas 21 ayat 26, sampai orang mati ketakutan. Kenapa? Cemas berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Ya, terjadi tiba-tiba harga barang naik, tiba-tiba ada banjir bandang, tiba-tiba perang, nggak selesai-selesai di Ukraina. Bahkan kita lihat kemarin, semua lumbung-lumbung makan di sana, baik gandum maupun jagung, dibom sama Rusia. Wah, ini akan ada kelaparan besar gitu, Pak. Dan kemudian India memutuskan untuk stop ekspor beras. Jadi penghasil beras terbesar di dunia malah India sekarang. Aneh juga. Nah, tetapi dia stop. Ini Indonesia tidak ada gandum. Ini Indomie semua jadi susah nanti karena gandum dari Rusia dan dari Ukraina berkurang atau barang jadi mahal. Nah, tetapi inilah, saudara, saling memperhatikan di sini. Okumene adalah saling mengenopang, ya, saling berbagi. Di puncak dari semua bencana ini,
Yesus akan datang dalam awan dengan segala kemuliaannya. Kalau engkau melihat semua tanda-tanda yang telah terjadi, bangkit, angkatlah wajahmu, penyelamatan sudah dekat, Tuhan sudah di ambang pintu. Nah, tetapi ini kabar baiknya, good news-nya adalah Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, jadi kesaksian baru tibalah kesudahannya. Artinya, di balik bencana malapetaka yang ada ini, ada kabar baiknya adalah ada kebangunan rohani. Injil diberitakan ke segala makhluk, dan kitab Daniel mengatakan, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, menuntun banyak orang pada kebenaran. Ya, jadi akan bangkit banyak murid-murid, banyak hamba-hamba Tuhan yang menjangkau jiwa. Jadi kebangunan rohani, pertobatan massal, penginjilan, kesaksian hidup. Oke, nah jadi di sini kita lihat versi Daniel yaitu menuntun orang banyak pada kebenaran. Oke, nah sekarang kita masuk bagian ketiga, yaitu tentang imago Dei, yaitu yang menjadi manusia sempurna. Seperti Yesus, kita punya model namanya Ishak. Jadi bagian pertama tadi kita udah belajar bagaimana Tuhan merancang kita untuk unggul, ya, yaitu untuk kita orang-orang yang mencerminkan kerajaan surga di bumi ini. Dan kita punya DNA Tuhan, imago Dei, image of God, ya. Tapi bagian kedua kita lihat tadi bagaimana situasi zaman ini keadaan makin sulit. Jadi manusia juga saling menyerahkan, banyak skandal, dan juga kejahatan manusia itu membuat pergaulan jadi buruk dan image Tuhan itu hilang. Tetapi di sini kita kembali seperti Daniel, kita kualitas doa, ginosko, kita konsisten, kita firman dosis tinggi, doa penyembahan dosis tinggi, jadi dosis tinggi Bapak Ibu, 1 jam penyembahan deep worship, lalu firman juga 1 jam, nah nanti sampai kita menghidupi firman jadi gaya hidup. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana Ishak ini pada masa sukar, dia mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ini gambaran manusia sempurna yang akhirnya bisa menerima janji Allah pada Abraham. Pada masa kelaparan, jadi Kejadian 26:1, timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan pertama pada zaman Abraham. Maka Ishak minta tolong pergi ke Gerar, minta tolong ke Abimelek. Bapak Ibu, katanya tanah Kanaan, tanah perjanjian, kok bisa kelaparan ya? Ya, tapi ini ceritanya begitu ya, terima saja. Nah, di sini dikatakan bukan kelaparan pertama lagi. Jadi krisis itu akan ada, krisis multidimensi. Nah, dan Ishak ini sebagai manusia berikhtiar. Dia tidak bisa diam aja, tanahnya garing, nggak ada tumbuhan. Dia pergi ke Abimelek, Raja Filistin, dia minta tolong pada dunia. Tapi dalam perjalanan, Kejadian 26:2, Tuhan menampakkan diri padanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diam di negeri yang kukatakan padamu. Bapak Ibu, ini materi ada PDF-nya. Saya udah kirim ke Ibu Elia di WA, nanti dari WA silakan di-share. Jadi ini ayat-ayatnya menarik ini, ya. Jadi bisa dibuka lagi. Ini pun saya bikin ini mungkin udah 10 kali, tambah lagi, rapihkan lagi, tambah lagi, rapihkan. Bahkan tadi saya hampir 4 jam sebelum saya khotbah ini, saya dalami lagi dan selalu ada hal-hal baru. Ya, nah jangan pergi ke Mesir, jangan minta tolong dunia, jangan cari akal dulu, ya, tapi cari Tuhan dulu. Nah, Tuhan menampakkan diri, jangan ke Mesir, tapi tetap tinggal di negeri ini sebagai orang asing, tetap tinggal di Kanaan. Ya, aku akan menyertai engkau, memberkati engkau, karena kepada mula dan keturunanmu kuberikan seluruh negeri ini, seperti yang sumpah kepada Abraham. Jadi Tuhan menampakkan diri mau tunjukkan bahwa janjinya iya dan amin. Nah, di sini kita lihat bagaimana kita untuk bisa menang pada masa sukar. Cari janji Tuhan, ya. Di sini Ishak karena ada janji Tuhan bahwa tetap tinggal di sini dan Tuhan akan pelihara, maka dia tetap tinggal di tanah Kanaan. Janjinya, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, memberikan keturunanmu seluruh negeri ini. Ini janji kepada Abraham, diingatkan lagi kepada Ishak. Karena Abraham telah mendengarkan firman. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dia nggak kemana-mana dan dia menabur pada masa kesusahan. Loh, ini kan gagal panen. Tapi ya sudah, kalau mau ada berbuah ya harus nabur. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Tapi Pak kan perlu air. Nah, ini ada ayat berikutnya, Kejadian 26 ayat 13, 14, 15, 16.
Maka di situ dikatakan Ishak menggali sumur-sumur Abraham yang ditimbun oleh bangsa Filistin. Jadi ternyata sumur-sumur yang sudah tua yang tidak ada airnya itu karena digali maka berbual-bual air dan airnya itu bisa membasahi bumi dan semua benih yang ditabur tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat. Nah, jadi apa artinya sumur-sumur itu? Potensi-potensi Bapak Ibu. Potensi yang ada miliki mungkin ditimbun sama setan, sama iblis, potensi bakat-bakat kita, kemudian misalnya jago masak, ya sekarang bikin lagi, mungkin bisa menambah income dan seterusnya. Ya, ini potensi-potensi gali terus sampai berbual-bual. Nah, kita ini diciptakan imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah untuk membuat perbedaan, dirancang memiliki DNA serupa dengan Kristus. Nah, Ishak ini gambaran manusia sempurna. Untuk dapat menerima janji Allah, kita harus seperti Ishak. Maksudnya gimana, Pak? Mari perhatikan Kejadian 26 ayat 13. Karena dia menabur, pada tahun itu juga menuai, orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Nah, itu mau di bahasa Inggris, mau di bahasa Indonesia bunyinya begitu. Tapi sekarang ada namanya Amplified Bible. Nah, saudara, gara-gara banyak debat Alkitab di YouTube, saya ini nggak sekolah teologi, baru tahu. Ada Septuaginta, ada Manoret. Jadi Perjanjian Lama itu ada dua terjemahan. Ya, bahasa Ibrani kepada Yunani itu Septuaginta, Ibrani pada Aramaik itu Maronet. Nah, itu ternyata dari bahasa aslinya itu ada yang kepada bahasa Aramaik itu yang lebih tepat. Nah, coba bayangkan ini ya, ia menjadi kaya, kian lama kian kaya menjadi sangat kaya. Nah, Amplified Bible ini menggunakan terjemahan langsung ke bahasa Ibrani yang aslinya, maka diterjemahkan ke bahasa Inggrisnya, and the man ya become great, gain more and more until he became very wealthy and distinguished. Jauh banget ya. Kalau di sini kan become rich and more rich and wealthy gitulah kalau bahasa Inggris sehari-hari. Tetapi bahasa dari Alkitab aslinya become great, dia menjadi besar. Ya, besar ya secara usaha, secara fakta rumahnya mungkin sekarang luas, punya 5 hektar, 10 hektar perkebunannya great, besar, and gain more and more until he became very wealthy. Dan memperoleh lebih banyak dan lebih banyak lagi keuntungan sehingga menjadi sangat kaya, very wealthy, sangat kaya. And distinguished. Nah, distinguished ini terpandang, terkemuka, punya pengaruh yang besar. Nah, saudara, inilah imago Dei, inilah goal kita untuk menjadi unggul, punya gambar dan rupa Allah seperti Yesus. Kita harus makin hari semakin great, besar, ya. Kemudian makin berkelimpahan, wealthy. Yesus datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan dan distinguished, terpandang, terkemuka, punya pengaruh. Ya, jadi orang yang kaya, orang yang besar ya dia didengar suaranya. Nah, Tuhan mau seperti itu sebetulnya. Ya, jadi dia berkelimpahan dan dia terpandang, terkemuka, terhormat dan punya pengaruh. Apa yang disampaikan didengar orang. Itulah citra Allah. Itulah imago Dei. Itulah manusia unggul. Nah, jadi bagaimana supaya kita unggul? Ya, tadi seperti Daniel, kita konsisten doa 3 kali sehari. Anda bisa prakteknya seperti apa, intinya firman dosis tinggi, penyembahan dosis tinggi, ginosko dengan Tuhan. Tapi yang kedua juga jaga pergaulan, kita bangun pergaulan yang unggul, karena manusia makin jahat. Tapi di sini kembali pada gambar dan rupa Allah, kita punya DNA-nya Tuhan, dan goal-nya adalah become great, jadi besar, kemudian very wealthy, sangat berkelimpahan, ya bukan kaya banyak uang, tapi berkelimpahan, itu lebih dari kaya, dan distinguished, punya pengaruh. Inilah yang ditunggu, yang dicari bangsa-bangsa. Nah, Daniel memiliki tim doa, tim tubuh rohani bersama. Jadi Bapak Ibu, sekarang mulai berdoa, siapa ini tim inti kita? Pegawai istana memberi nama Daniel, Belshazzar, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel sendiri di istana Raja.
Jadi ini kelompok sukses, tim unggul. Nah, jadi ini saya bukan kotanya, tapi saya juga praktekkan. Saya ke Bandung, saya ketemu juga teman-teman lama saya. Coba kita buat 2 minggu sekali pertemuan, doa bersama, saling sharing firman. Sementara itu hari Senin 2 minggu sekali dari Menara Doa Blok M dulu, mesti ngumpul. Pokoknya ada Bu Elia kenal ya. Bu Nini ya. Di tempat Bu Nini itu 2 minggu sekali. Siapa aja kita saling sharing 2 jam, 3 jam penyembahan. Nah itu ring 1 dari X Menara Doa Blok M, yaitu di Bu Nini. Dan ada lagi dari Royal Family bersama X University itu tiap Kamis besok pagi. Itu kita telepon juga pakai WA call, WA conference doa bersama. Jadi saya ada 5 grup kecil karena ya lain juga harus berbuah. Nah itu saudara itu membantu sekali. Ya ketika beberapa kali kena COVID itu ya saat menolong. Ini juga rumah Ibu Eli nggak jauh-jauh tempat saya. Waktu saya COVID atau Bu Eli kirim ada bubur, ada makanan. Ya itulah saling menguatkan, saling menolong Bapak Ibu. Ya itu kita punya kelompok tumbuh bersama, kelompok rohani tim doa yang solid, saling memperhatikan, saling menguatkan, dan saling bertumbuh. Ya, jadi bukan Daniel sendirian jadi raja, dia meminta kepada raja supaya teman-temannya Sadrak Mesak Abednego juga dipromosikan, ya naik level. Oke, saya sekarang lebih cepat lagi. Di dalam Daniel 11 ayat 35, tetapi ada masa penampian, ada masa ujian iman. Sebagian orang bijaksana akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, pemurnian. Ya, kita disucikan 5 gadis bijaksana, ada jadi 5 gadis bodoh. Kristen hamba yang setia, ada Kristen hamba yang jahat. Kristen 25 talenta, ada yang 1 talenta. Ada Kristen gandum, ada Kristen ilalang, Kristen bait suci, Kristen halaman. Ini disaring Bapak Ibu. Ya, disaring semuanya supaya tampil beda dan unggul. Oke. Nah, di sini pertama ujian iman Sadrak Mesak Abednego itu dimulai dari kisah tentang patung Nebukadnezar. Ini saya lengkapin ya, tapi saya tidak baca semuanya. Ya, saya tidak baca semuanya, tapi Bapak Ibu bacanya harus satu persatu supaya nggak gagal paham. Tadinya saya juga ambil potongan-potongan, tetapi setelah saya ini baca ini mungkin udah 60 kali. Ada aja yang baru. Jadi ada pentahbisan patung. Ya, nah semua orang harus menyembah patung itu, harus sujud menyembah patung. Kalau tidak, akan dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Wah, ini hukuman mati nih. Ya, harus menyembah Dewa Anu. Kalau tidak, hukuman mati. Nah, ini bisa kita alami. Harus menyangkal Yesus. Kalau enggak, dianiaya, ada penyiksaan. Nah, lalu tandanya dengan bunyi-bunyian, maka semua orang harus menyembah patung itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengamati ada orang Yahudi yang telah diberikan kekuasaan atas wilayah Babel, yaitu Sadrak Mesak Abednego, tidak mengindahkan titah Tuanku Raja. Mereka tidak mau memuja Dewa Tuanku, tidak mau menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Nah, berani tampil beda Bapak Ibu. Wah, Nebukadnezar marah nih. Udah dikasih jabatan, dikasih fasilitas, nggak mau dia nurut. Ya. Lalu dipanggil, dan Daniel 3:14, apakah benar kamu tidak mau memuja dewaku, dewa yang aku buat? Tetapi kalau tolonglah sekali ini, ya please dong nah ini agak lembut nih. Kalau kamu nggak menyembah nanti kamu mati. Dewa mana yang bisa menyelamatkan dari tanganku? Itu Bapak Ibu. Tetapi disinilah menariknya yang warna ini. Tidak ada gunanya kami memberi jawab. Kalau Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami akan lepas dari perapian nyala-nyala. Tapi kalau tidak juga, kalaupun kami harus hangus terbakar, kami tidak akan memuja Dewa Tuanku. Ya, sebab kami tidak akan menyembah patung emas. Nah, saudara ini Ginosko ini. Dia kenal betul siapa Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Dia kenal betul. Ginosko, aku tidak mengenal kamu. Itu ada 5 gadis bodoh. Tuhan, Tuhan bukakan kami pintu. Matius 25. Gadis bodoh nih. Terus apa? Tuhan bilang, nyah kamu, aku tidak kenal kamu. Ya, di sini Tuhan mengenal kita. Kita juga mengenal Tuhan. Itu Ginosko. Nah, ini Ginosko sama Tuhan. Jadi nggak apalah. Mati-matilah gitu. Marah nih Nebukadnezar. Lalu perapian dibuat 7 kali lebih panas. Sampai akhirnya mereka yang membawa Sadrak Mesak Abednego kebakaran juga. Diikat orang itu dan dipanaskanlah sampai 7 kali lipat sampai orang yang nganter itu pun kebakaran.
Tetapi ketiga orang yang diikat dalam perapian, aman-aman aja. Bukankah 3 orang yang kita masukkan ke api? Iya, kok saya lihat ada orang keempat jalan-jalan. Nah, inilah malaikat, saudara. Rupanya anak dewa, ada dewa. Maka Nebukadnezar mendekati pintu perapian dan berkata, Sadra, Mesak, Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluar, datanglah kemari. Keluarlah mereka. Semua penguasa, bupati, menteri, semua pejabat kaget. Tidak ada yang tanda-tanda kebakaran, tidak ada bau angus, nggak ada gosong-gosongnya. Nah, apa yang terjadi? Ini saudara, ini akhir zaman. Terjadi pembalikan keadaan. Ya, memang tidak mudah kita untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Tapi ujian iman ini akan melahirkan pembalikan keadaan. Raja Nebukadnezar yang kemasukan roh antikristus yang menyuruh semua orang menyembah patungnya, begitu lihat mujizat, lalu perhatikan Daniel 3:28. Ini akan terjadi di akhir zaman ini juga. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesak, dan Abednego. Terpujilah Allahnya orang Kristen. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Nah loh, yang tadinya penyembah berhala, jadi langsung nyembah Yesus. Karena ia telah mengutus malaikatnya, melepas hamba-hambanya yang percaya padanya, yang berani melanggar titah raja, menyerahkan tubuh untuk siap dibakar. Tetap mereka tidak mau memuja, menyembah Allah manapun, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu sekarang aku mengeluarkan perintah kepada setiap orang, bangsa, suku bangsa, bahasa manapun di seluruh negeri yang aku pimpin, orang yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesak, Abednego, orang yang menghina Tuhan Yesus Kristus, yang menghina Tuhannya orang Kristen, akan dipenggal kepalanya, rumahnya akan dirobohkan, pokoknya akan dihukuman mati. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Nah, saudara, ini ada pesan akhir zaman. Jadi ketika aniaya terjadi, jangan mundur. Kesempatan untuk bersaksi itu di sini. Akhirnya apa yang tadinya ancaman mati, hukuman mati malah jadi berbalik. Malah saya Bupati Sumatera Barat, ya, atau saya Gubernur Aceh, dengan ini menyatakan orang harus percaya pada Allahnya orang Kristen. Nah, itu bisa terjadi, saudara. Ya, iman unggul akhirnya dipromosikan kedudukan yang lebih tinggi. Jadi bukannya mereka malah mati, malah lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrah, Mesak, Abednego, dipromosikan. Nah, ini hadiahnya di tempat, langsung di bumi, saudara. Nggak usah nunggu mati, langsung hadiahnya di bumi. Inilah jemaat yang unggul di akhir zaman. Ya, nah memang akhir zaman ini harus menang pada masa sukar, harus menang pada waktu baptisan api. Nah, demikian juga Daniel. Akhirnya Daniel ini didapati menyembah Allahnya Yahweh, ya, dan akhirnya masuk ke dapur singa, lapar, ke gua singa yang lapar. Tetapi Raja Darius khawatir dan pagi-pagi dia, Daniel, masih hidupkah kau? Ya, aku masih hidup. Nah, akhirnya Raja Darius yang tadinya dipuja sebagai Tuhan, dia berkata, ayat 27 Daniel 6. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar pada Allahnya Daniel. Orang harus takut dan gentar kepada Allahnya orang Kristen. Orang harus takut dan gentar kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintah yang tidak akan binasa, kekuasaan yang tidak akan berakhir. Nah, keren, saudara. Inilah jemaat unggul, saudara. Dan ini yang terjadi di akhir zaman ini, penuaian besarnya justru lewat aniaya, lewat tekanan. Tampil beda, maka orang bisa melihat ternyata Yesus itu hidup. Ternyata Yesus itu menjaga umatnya. Dikatakan dia melepas dan menolong dan mengadakan banyak tanda mujizat di langit bumi dan telah melepaskan Daniel dari cobaan singa. Lalu dapat bonus masih di bumi. Ini stabil ya, masih kedengaran ya. Ini kalau kereta lewat ini turun ininya. Oke. Nah, Daniel langsung dipromosikan kedudukan lebih tinggi. Kalau tadi dia sebagai vice president, wakil raja Babilonia. Sekarang kerajaan sudah berpindah ke Media Persia. Nah, maka di sini Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, ini raja Media, dan pada pemerintahan Koresh, raja Persia. Jadi kerajaannya berganti-ganti, Daniel tetap wakil raja. Keren, saudara. Nah, itulah jemaat unggul di akhir zaman. Dan ini bukan katanya sudah terjadi di banyak negara. Banyak kesaksian seperti ini berani tampil beda. Nah,
Prakteknya sekarang gimana? Praktisnya segera bangun kelompok doa, kelompok kecil tubuh bersama. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kita ini kenal satu sama lain sampai detail. Ya mungkin kalau di tim doa saya tidak terlalu detail ya dengan Pak Kinto sama Ibu Elia. Tapi mungkin karena itulah cool itu ataupun komsel yang memang harus berdekatan supaya saling tahu, saling kenal dan saling menopang sehingga bisa cepat untuk saling mendoakan ataupun saling menasehati. Di dalam Ibrani 10:24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, jadi persekutuan itu saling memperhatikan, tahu tanggal lahirnya kapan, tahu kapan hari pernikahannya, anniversary, atau tahu pekerjaannya apa, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik, saling memberikan support. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ini S-nya terpisah ya. Jadi pertemuan ibadah yang bagaimana? Saya tiap minggu hadir Pak, nggak pernah absen, tiap Rabu saya datang. Pertemuan ibadah yang marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat, melakukan apa? Melakukan saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati. Semakin giat ibadah yang benar itu ibadah yang saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih pekerjaan baik, dan saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Inilah yang harus kita segera bangun, sel-sel doa, sel-sel persekutuan, saling satu sama lain. Membangun dan setia dalam persekutuan kelompok kecil. Kelompok pemuridan, karena bagian daripada jadikan semua bangsa murid. Yang enggak usah murid 100 orang, kelompok kecil 3-4 orang. Sebagai keluarga kerajaan Allah yang punya dampak positif saat banyak bergaul dengan semua orang. Jadi semakin giat beribadah dan giat memperhatikan, giat mendorong, mendukung, giat menasihati. Di dalam Matius 18 ayat 19, jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permohonannya dikabulkan. Jadi Tuhan nggak bilang kalau 5 orang sepakat, cukup 2 orang saja, 2-3 ini komsel kecil ini. Karena inilah yang dipakai oleh para teroris, ya ada sel-sel bunuh diri. Mereka dari kelompok-kelompok kecil ini sehingga cepat pengaruh. Tetapi Roh Kudus dalam diri kita lebih besar pada roh antikris. Jadi di mana di satu RT ini ada 3 persekutuan doa, 1 RW. Nah ini kita berjaga-jaga atas wilayah kita, kita berjaga-jaga atas area kita. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Matius 28:18-20. Jadi inilah semakin giat berkumpul yang berkualitas, yaitu berkumpul dalam nama Yesus dan berkumpul sepakat meminta, tidak bertele-tele, quality time, dan saling menopang sehingga menjadi kelompok unggul Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Maka orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuk sampai murtad. Ini antikris, akan banyak pemurtadan maupun penyesatan. Tetapi orang yang mengenal Allahnya, orang yang ginosko, nah ini kata mengenal menggunakan kata ginosko bahasa Yunaninya, akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, jadi mari kita ginosko, saling menikmati, orang yang menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati kita, tetap kuat dan bertindak. Nah, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan kehidupannya, karakternya, sikapnya, dan seterusnya, supaya mereka bisa melihat Yesus Kristus dalam hidup kita dan banyak orang diselamatkan. Itulah firman Tuhan pada hari ini, bagaimana menjadi manusia unggul di akhir zaman ini. Kita praktekkan seperti Daniel, memiliki excellent spirit, kita memiliki kehidupan doa yang teratur, berquality time, tetapi ginosko, ya kita menikmati Tuhan, tapi juga Tuhan mau menikmati kita, baik menikmati firman-Nya, menikmati pujian penyembahan, dan Tuhan juga menikmati dupa yang harum. Tuhan menikmati duduk tenang di kaki Tuhan seperti Maria, tetapi kemudian kedua kita juga membangun kelompok unggul. Jadi pisahkan dirimu dari orang dunia ini karena pergaulan buruk merusak yang baik. Kita bangun kelompok-kelompok kecil, dan yang berikutnya nanti akan ada ujian. Tetapi dalam ujian itu karena kita sudah terbangun kelompok-kelompok sel yang kuat, maka kita akan menang. Bahkan orang yang menganiaya kita berbalik akan percaya Yesus, bahkan akan membela Yesus, dan kita pun dipromosikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih Tuhan, seberapa banyak kami bisa menangkap firman ini. Inilah generasi Daniel. Generasi yang punya kelompok unggul, kelompok sel, kelompok pemuridan bersama Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego.
yang saling mendorong, saling menopang, dan ketika ujian datang, menang. Ginosko dengan Tuhan, mengenal Tuhan, maka tidak takut akan hukuman mati, bahkan ketika menang dipromosikan lebih tinggi. Demikian juga Daniel kena hukuman mati, masuk ke gua yang singa lapar, tetapi karena dia mengenal Tuhannya, Ginosko, Tuhan bela, maka akhirnya baik Nebukadnezar maupun Raja Darius mengakui Tuhannya orang Kristen, mengakui Tuhan Yesus Kristus, bahkan mempromosikan Daniel di dua kerajaan Media Persia. Demikian juga itu ayat bukan sekedar ayat, bukan pengetahuan, tapi itu juga berlaku atas kami. Karena firman Tuhan adalah Engkau sendiri Logos. Logos yang bergerak dalam kami menjadi rema, dan bukan katanya, tapi faktanya. Firman Tuhan ya dan amin terjadi dalam hidup kami. Terbangunlah kelompok-kelompok doa, kelompok-kelompok sel grup, kelompok-kelompok pemuridan di antara kami yang kuat kokoh, dan nanti kami saling menopang dan saling dipromosikan, berdampak, berani tampil beda, unggul di atas rata-rata orang Indonesia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama katakan amin. Amin. Ya, saya kembalikan dulu ke Ibu. Ini apa namanya? Jadi host. Ya, luar biasa. Oke. Banyak. Puji Tuhan, sudah diberkati ya. Firman-Nya luar biasa ya, tentang ini menjadi jemaat yang unggul di akhir zaman. Di sini tadi sudah dikatakan ya, kita harus mencerminkan apa? Kerajaan surga ya. Sudahkah kita mencerminkan ya, jadi kerajaan surga di sini. Dan tadi katakan Pak Dhani juga harus punya firman dengan dosis yang tinggi ya Pak. Firman dosisnya yang tinggi, yang benar-benar powerful. Firman-Nya yang keras, itulah yang membuat kita jadi dewasa. Ini yang Pak Dhani sampaikan ya, dan diminta lagi apa? Doa juga dosis yang tinggi ya, harus radikal benar-benar ya, doanya peperangan ya, bukan lagi saat ini doanya untuk belas kasihan, mengeluh ya, tapi doa peperangan ini harus benar-benar dilaksanakan pada zaman. Luar biasa ini ya, banyak banget kalau saya sebutin tadi juga katanya ini banyak banget ya. Tapi Ya. Bapak Nanti Ibu diberkati ya, luar bisa biasa. di-share Bu. PDF-nya nanti kan ada, saya kirim ke WA Ibu, nanti kirim ke semuanya. Ada PDF-nya Bu, materinya. Ada ya. Ya, Iya. di WA Ibu. Iya, luar biasa ya, di firman-Nya benar-benar apa, kalau kita memang menyenangkan Tuhan itu memang ya ada harga yang harus dibayar ya, segala sesuatunya. Yang tadi katakan ini kita harus seperti Daniel, radikal menghadapi situasi. Nah, kita siap nggak menghadapi situasi ujian? Nah ini nih ya, yang jadi pertanyaannya diuji nanti ujiannya seperti Daniel, apakah kita bisa terima apa enggak? Masih dalam pertanyaan. Nah disinilah kita percaya kita akan didewaskan lewat firman, mengerti dulu, sehingga nanti Dani sampaikan semuanya ini tergenap ya Pak Dani ya, semuanya ya, harus dilalui itu semuanya ya. Iya, Iya, pembalikan keadaan Bu. iya, Jadi kembali. aniaya melahirkan kebangunan rohani. Iya, melahirkan pembangunan rohani yang benar-benar ya. Disinilah kita harus mempersiapkan menjadi yang dewasa rohani itu, sehingga radikal tuh benar-benar menghadapi situasi. Kita sudah tahu bergaul juga kita harus pilih ya. Dengan siapa kita bergaul. Ini betul, karena ini udah akhir zaman. Puji Tuhan nih Pak Dhani. Tuhan berkati Pak Dhani ya. Firman-Nya luar biasa ya. Banyak banget ya, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Pak Dhani. Kita minta dulu untuk Pak Rasman angkat satu pujian ya. Nanti saya minta doa syafaat untuk Ibu Esther ya. Silakan. Di saat badai bergema, akan terbang bersama pada Raja atas semesta. Di saat badai
Silakan, Bu Esther, doa syafaat ya. Iya, Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Kalau kami boleh ada bersekutu dengan Engkau ya Bapa, bersama sanak saudara kami, biarlah Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kami. Iman yang kuat yang daripadamu ya Bapa. Biarlah hidup kami, bukan kami lagi, tetapi roh-Mu yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa buat sore hari ini. Biarlah Engkau ya Bapa yang selalu memperlengkapi hidup kami. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu Bapa yang dibawakan Bapa Pak Dani ya Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu ini tanamkan di lubuk hati kami. Berikan iman yang kuat kepada kami. Seperti Tuhan yang diberikan Tuhan firman-Mu tadi. Yang di Abednego ya Bapa. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan iman yang kuat kepada kami di akhir zaman ini. Berikan kami Bapa iman yang kuat. Biarlah kami kuat di dalam Engkau. Apapun yang terjadi bagi kami ya Bapa, sekali Yesus tetapi Yesus. Biarlah hidup kami terus Tuhan bergantung kepadamu, karena Engkaulah segalanya bagi kami. Urapi kami semua Tuhan. Buat kami Tuhan seperti Abednego Tuhan. Biarlah kami Tuhan semakin hari Tuhan semakin kuat di dalam Engkau. Biarlah semakin hari kami Bapa semakin merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kau jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi Bapa hamba-Mu Pak Dani ya Bapa yang membawakan Tuhan firman-Mu Bapa. Biarlah Kau pakai Tuhan Bapa ini semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Biarlah dia boleh Tuhan memberitakan firman-Mu, meraih jiwa-jiwa yang belum percaya menjadi percaya, yang sudah percaya menjadi kuat di dalam Engkau. Biarlah nama-Mu kami permuliakan, nama-Mu kami tinggikan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang selalu menasihati kami ya Bapa. Biarlah kami Tuhan, jadikan kami Tuhan tentara-tentara-Mu di akhir zaman ini. Biarlah kami Tuhan semakin hari Tuhan semakin berjuang untuk hidup ini, untuk selalu melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kau pakai juga Tuhan Ibu Elia Tuhan. Semakin hari Tuhan, semakin Tuhan mengumpulkan kami teman-temannya Tuhan untuk selalu bergandengan tangan berdoa, untuk selalu membawa semua Tuhan doa-doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu menjawab doa kami. Terima kasih Bapa buat malam ini ya Bapa. Di mana kami Tuhan semakin hari semakin Tuhan sungguh-sungguh ya Bapa mengikuti Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau ada kami ya Bapa yang sakit, Engkau Bapa penyembuh, sembuhkan Tuhan. Kami yang kalau ada yang sakit ya Bapa, kalau ada yang lemah beri kekuatan ya Bapa, kalau ya ada yang terbelenggu lepaskan Tuhan kami. Biarlah kami semakin hari semakin melihat kasih-Mu yang luar biasa, yang tidak ada taranya. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Bapa buat hamba-hamba-Mu semua Tuhan dimanapun berada, yang memberitakan firman ya Bapa. Baik juga Tuhan yang di penjara ya Bapa, karena nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan semua Tuhan, anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah Bapa kami, tempat mengadu kami ya Bapa. Sebab kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya karena kasih-Mu lah kami Bapa. Engkau menyelamatkan kami semua. Dimanapun berada hamba-hamba-Mu Tuhan,
baik yang di penjara Tuhan karena nama-Mu, baik yang terlunta-lunta dari Indonesia ini Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, beri jalan keluar ya Bapa. Biarlah semua hamba-hamba-Mu Tuhan, biarlah semangat terus Tuhan untuk berjuang ya Bapa, untuk memberitakan firman-Mu dimanapun berada. Kami serahkan semua Tuhan, hamba-hamba-Mu, baik yang terpenjara Tuhan, Kau lepaskan Bapa. Biarlah kami melihat kuasa-Mu yang luar biasa, yang selalu menyertai anak-anak-Mu. Begitu juga Bapa, kami mau berdoa buat bangsa kami ini Bapa. Kami Tuhan menangisi bangsa kami ini. Ampuni bangsa kami ini ya Bapa, yang banyak kesalahan ya Bapa. Curahkan pertobatan besar-besaran di akhir zaman ini Bapa. Biarlah banyak jiwa bertobat di akhir zaman ini. Jiwa-jiwa yang datang kepadamu berduyun-duyun di akhir zaman ini. Karena Engkaulah juru selamat manusia ya Bapa. Biarlah segala lutut berteluk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Mari Bapa selamatkan bangsa kami ini ya Bapa. Biarlah bangsa kami ini ada damai, ada salam di bangsa kami ini. Biarlah nama-Mu semua dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Bapa. Bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan yang indah bagi kami semua dan bagi bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih ya buat Bu Esther ya. Ya, oke. Mungkin kita ini dulu ya, doa berkat dulu Pak Dani ya. Nanti mungkin baru sharing ya. Pak Dani, silakan mungkin kita doa berkat. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan. Ya, sebentar, suara saya sudah keluar ya. Keluar, Ya. Pak. Sudah keluar. Ya. Baik, mari kita tutup ibadah kita. Bapak Surgawi, inilah persembahan kami, doa, pujian, penyembahan firman. Jadi dupa yang harum, Tuhan puas dengan ibadah kami, sebagaimana kami juga puas dengan hadirat Tuhan dan firman. Dan kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami hari ini dan seterusnya. Mohon berkat surgawi turun atas kami semua. Dari tempat yang maha tinggi, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, Tuhan menumpangkan tangannya ke atasmu, dan Tuhan memerintahkan berkat ke atas hidupmu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, terimalah berkat kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan terimalah berkat kuasa urapan Roh Kudus yang tidak terbatas, menyertai perjalanan hari ini sampai merata, selamanya berkat melimpah atas kita semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa syukur, haleluya bersama katakan, amin. Amin. Puji Tuhan ya. Ya, terima kasih ya Pak Dani ya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya kali ya. Saya mau minta Pak Anfal. Silakan Pak Anfal. Mungkin ada yang tadi disampaikan Pak Dani. Sudah jelas Pak Anfal. Shalom. Mana Pak Anfal? Shalom Bu Esther. Ya, Pak Anfal. Silakan nih, ada hambanya Pak Dani Supangat. Mungkin ada sesuatu yang bertanya. Saya rasa sudah cukup Bu ya. Saya masih merenungkan ini. Tadi banyak sekali materi yang diberikan. Ya, tadi, komplit ya. Sepertinya cukup banyak ya, padat sekali. Saya belum menyelesaikan satu, tapi sudah ada lagi yang baru masuk. Jadi saya apa istilahnya, kebobolan ya. Tapi saya menyimak, sungguh luar biasa ya. Ya, terima kasih semuanya untuk mengingatkan kita supaya kita lebih benar-benar waspada menghadapi akhir zaman ini. Jadi juga disampaikan kita harus membuat suatu tim doa ya, walaupun hanya 2-3 orang yang berkumpul ya atas nama Tuhan Yesus ya. Yesus hadir tentunya. Amin. Dan
biarlah semua terjadi oleh kehendaknya. Sebab kita orang yang percaya, ya, semuanya ditentukan, ya, semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kita harus tetap berpikir positif bahwa rancangan Tuhan itu selalu baik, ya, indah, ya, buat kita. Jadi kita tidak sampai masuk ke dalam hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Ya. Jadi tetap solid, tetap yakin dengan iman teguh. Ya. Mungkin Pak bisa sedikit menjelaskan, ya. Jadi pengertian unggul itu mungkin apa ya? Kira-kira mungkin bisa sedikit ya. Iya. Ya, supaya kita lebih jelas ya. Ada bibit unggul ya, ada bibit yang tidak unggul. Begitu. Jadi kembali lagi gimana tahu unggul ya, kita kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, imago Dei. Jadi kita kembali pada gambar dan rupa Allah. Nah, ukurannya apa gambar dan rupa Allah itu? Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ukurannya apa seperti Yesus? Nah, tadi kita belajar dari kisahnya Ishak. Ishak itu menjadi kaya, makin lama makin kaya, dan menjadi sangat kaya. Nah, ini ahli-ahli teologi yang menemukan, Bapak Ibu, bukan saya. Tapi saya renungkan berkali-kali makin mantap ya. Jadi dari kaya, makin kaya, sangat kaya itu terjemahan aslinya harusnya he become great. Ya, dia jadi makin besar. Ya, great, makin besar. And in wealth, ya, makmur, wealthy, ya, berkelimpahan, lebih tepat, berkelimpahan. And distinguished itu apa, terpandang, ya, jadi dia itu terkemuka. Nah, jadi unggul itu alat ukurnya. Jika Tuhan menciptakan manusia bergambar dan rupa Allah, Tuhan mau kita menjadi ahli warisnya berkat Abraham, yaitu tandanya menjadi besar. Ya, besar ini ukurannya memang relatif juga ya. Ya, bisa dari pelayanan besar, bisnis besar, pengaruh. Ini masih bicara besar, ini masih bicara fisik ya. Kemudian wealth itu berkelimpahan. Ya, makmur lah, lebih berkecukupan, bisa banyak menabur, bisa menopang pelayanan. Dan yang ketiga itu distinguish, terkemuka. Ya, jadi kita berdoa ini banyak ya, nanti caleg-caleg Kristen yang punya apa namanya, integritas yang bagus, terpilihlah supaya ada surat kenabian di DPR MPR misalnya. Nah, jadi goalnya di situ nih, unggulnya di situ kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan gambar rupa Allah, yaitu duit besar, kemudian berkelimpahan, makmur, dan terkemuka, terpandang atau punya pengaruh di dalam sosial. Nah, berikutnya kita lihat itu yang dimiliki oleh Daniel. Ya, sehingga Daniel walaupun di pembuangan, bangsa Israel itu dibuang, Bapak Ibu. Ya, sama seperti Israel waktu tertindas di Mesir, karena ini mereka tertindas di Babel. Tapi walaupun dalam keadaan tertindas, mereka tetap ada di istana negara. Tetap mereka punya kedudukan. Di mana pertama Daniel dulu, dia di istana, dan dia mengajukan tim pemahaman Alkitabnya, kelompok selnya. Ya, diajukan pada raja, tolong dong, Sadrak, Mesak, Abednego kasih jabatan juga dong. Karena dia terkemuka, dia besar, raja mendengarkan usulannya, maka dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego dikasih kedudukan di kerajaan Babilonia. Ya, mungkin kalau di Indonesia Sadrak jadi Bupati Cianjur, ya, Mesak jadi Bupati Tangerang, terus Abednego jadi Bupati sekarang lagi Majalengka, gabungan semuanya, artinya ada kedudukan lah. Nah, tetapi di dalam perjalanan, karena ini bicara akhir zaman, ada penampian, ada ujian, ada penyaringan. Mana di situ ujian iman. Tetapi kita belajar di balik ujian iman itu ada maksud Tuhan. Ketika engkau dianiaya, jangan bingung apa yang akan kau jawab. Tetap Lukas katakan, Roh Kudus akan memberitahu apa yang harus diucapkan. Karena di dalam itu kesempatan untuk bersaksi katanya. Nah, jadi salah satu manusia unggul itu ya ketika dianiaya dia tidak murtad, dia tidak mundur, dia siap untuk mengorbankan jiwa. Nah, kenapa kok berani?
Daniel kok berani dia dihukum mati? Kok Sadrak Mesak Abednego berani dihukum mati? Karena ginosko. Nah, jadi seperti Daniel itu dia punya jam doa, punya intim. Kata kuncinya ginosko. Ya, ginosko itu kita menikmati Tuhan. Doa penyembahan menikmati Tuhan, firman menikmati Tuhan. Tetapi ginosko itu hubungan suami istri sebetulnya. Jadi bukan suaminya menikmati istri, tapi istri juga menikmati suami. Ya, Tuhan juga menikmati penyembahan kita sebagai dupa yang harum. Ya, kemudian seperti Maria duduk tenang di kaki Tuhan, Tuhan menikmati Maria yang mau mendengarkan firman-Nya. Nah, ini kata kuncinya ginosko. Unggul di dalam ginosko. Unggul di dalam intim dengan Tuhan. Amin. Nah, tapi dari situ nanti terus naik level, sehingga ketika ujian lulus, yang terjadi bukannya malah terpuruk, malah dia tidak mati. Orang yang takut mati malah nanti mati. Malah Sadrak Mesak Abednego di Nebukadnezar malah bertobat. Yang tadinya menyuruh orang menyembah berhala, malah hanya di negeri di mana aku pimpin, orang yang menghina Tuhannya Sadrak Mesak Abednego akan dihukum mati. Nah, keren kan? Demikian juga Raja Darius, di negara di mana aku pimpin, orang harus percaya pada Tuhannya Daniel. Orang harus percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang akan terjadi di akhir zaman, Bapak Ibu. Ini nubuatan, ini profetik ini. Jadi dibalik, Mas. Nah, tetapi kita harus super iman dulu. Kita harus imago Dei dulu, kembali pada gambar rupa Allah. Kita harus menjadi seperti itu dulu. Caranya gimana? Bangun kelompok kecil. Itu akhirnya 2-3 orang manusia menajamkan sesamanya, saling menopang, saling mendoakan, perisai, dan ketika itu masuk dalam masa ujian, semua dipromosikan, dan datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu ringkasnya kayak gitu khotbahnya. Iya. Cuma ayatnya banyak, jadi seru. Tapi poinnya adalah kembali pada gambar rupa Allah, menjadi seperti Yesus, punya excellent spirit. Caranya gimana? Ginosko, ya, seperti Ishak, kalau ukurannya apa? Orang unggul, great, besar, wealthy, makmur, berkelimpahan, dan distinguished, terkemuka. Dan ketika itu kita membumi, kita ada di sosial, politik, ekonomi, di masyarakat yang ada, kita berani tampil beda. Ketika dunia menyembah berhala, kita katakan tidak, tetapi kita jati diri kerajaan Allah kita tampilkan. Kita bukannya mati, malah hanya orang yang tadi melawan kita, malahnya percaya Yesus adalah Tuhan. Itu goal akhirnya. Tuhan memberkati. Ya. Itu sedikit mau tanya Pak ya. Itu di masa Daniel itu dia hidup di zaman Nebukadnezar, juga di zaman Persia dan Kasdim, atau bagaimana? Iya, di 3 kerajaan dia, 3 kerajaan, Pak. Iya. Jadi kalau kita lihat patung Nebukadnezar itu kan bicara tentang kerajaan ya, kepala adalah Babilonia, dalangan adalah Media Persia, lalu Yunani, lalu Romawi baru. Nah, Daniel itu berada pada 3 kerajaan, mulai kerajaan Babilonia dulu, kemudian kerajaan Media dari itu Raja Persia, lalu masuklah Koreshi, itu Raja Persia. Nah, bangsa Israel keluar dari Babilonia atau dari pembuangan itu pada waktu kerajaan Persia, yaitu Raja Cyrus atau Koreshi. Nah, Raja Koreshi inilah yang memerintahkan membangun Bait Allah yang kedua. Dia yang mendanai semua. Jadi ini orang Persia, ini orang Iran zaman sekarang ini. Orang Iran inilah yang mendanai pulangnya orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian, ya, setelah 70 tahun di pembuangan. Tetapi yang kedua juga dia mendanai untuk membangun kembali Bait Allah yang kedua zaman Serubabel, kemudian dipercantik oleh Herodes Agung. Maka itu Bait Allah zaman Tuhan Yesus. Ya, itu menarik, itu kekayaan orang berdosa beralih pada orang benar, itu di Yesaya 45. Koresh yang keurapi, ya, padahal dia ini orang nggak kenal Tuhan, orang kafir, tapi diurapi Tuhan sehingga tembok-tembok tembaga dibuka, kekayaan yang tersembunyi, harta karun yang dikuasai kegelapan dimunculkan untuk mendanai orang-orang Yahudi pulang ke tanah perjanjian dan untuk membangun kembali Bait Allah. Itu keren, Pak. 3 kerajaan. Jadi intinya ketika Raja Kores, Raja Persia itu kan dia mengalahkan Nebukadnezar dulu atau bagaimana, Pak? Ya, jadi Media Persia kerajaan kembar ya. Ya, dia Darius dulu, Pak.
Belshazzar Iya, dan Belshazzar. Darius dulu ya. Jadi Babilonia dikalahkan oleh Media, lalu Persia ini kerajaan kembar, lalu Media Persia dikalahkan oleh Yunani. Kerajaan Ya. Yunani dikalahkan oleh Romawi, ini sejarah, Pak. Oh, Ya, ya. tapi itu Jadi juga mimpi Nebukadnezar kan di Daniel 2 tentang patung yang besar itu adalah bicara kerajaan. Daniel 7, Daniel 8, mimpinya Daniel itu bicara kerajaan-kerajaan yang pada masa itu mulai dari Babilonia, Media Persia, Yunani, Romawi sampai Romawi baru. Gitu, Pak. gitu. Iya ya, baik, terima kasih. Ya, Ya. jelasnya. Jadi saya sedikit bingung, katanya pertama kan Nebukadnezar muncul ya, kemudian baru setelah itu Media, kemudian Persia gitu ya. Jadi ya, baik. Oke, baik, terima kasih. Tuhan Yesus Memang berkati. kitab Daniel ini menarik ya. Ada 3 yang bisa kita pelajari. Pertama tentang sejarah orang Israel di pembuangan, bagaimana sikap mereka. Ya, doakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, katanya di Yeremia. Tapi yang kedua juga, ini bicara tentang situasi akhir zaman, bagaimana Daniel mendapat penglihatan-penglihatan sampai Yesus datang 2 kali nanti. Tapi yang ketiga juga memberikan satu inspirasi kehidupan orang yang berkemenangan. Bagaimana Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego justru di pembuangan dia dipromosikan terus. Ya, mendapat kedudukan yang tinggi, fasilitas yang tinggi, dan bahkan punya pengaruh ya, jadi great, besar, kemudian kaya, makmur, dan distinguished, punya terkemuka. Itu dari kitab Daniel, itu intinya 3 itu. Iya. Jadi intinya Israel itu mengalami 4 kali penindasan, Pak ya, dari Babel, Media, Persia, kemudian Yunani, kemudian terakhir Romawi, Pak. Betul. Ya, dan mereka itu masing-masing punya budaya dan kultur yang berbeda. Betul, punya dewa-dewa sendiri, Pak. Punya dewa-dewa sendiri, ya. Oh, ya. Cuma makin lama makin jahat, ya kayak patung Nebukadnezar itu kepala dari emas. Ya. Jadi Babilonia itu masih agak baik ya, maka Nebukadnezar itu sempat jadi seperti hewan makan, masih bisa tobat gitulah. Nah, Media Persia dari perak, nah ini udah mulai agak buruk. Ya. Integritasnya, tetapi masih bisa percaya Tuhan. Karena orang Persia inilah orang Majus. Orang Majus inilah yang mengerti Mesias, Yesus akan lahir. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin Daniel. Daniel ini kan kepala orang bijaksana. Dari kepala bijaksana dari zaman Nebukadnezar, diajarkan terus bahwa akan ada Mesias, zaman Media, lalu Persia. Sehingga orang-orang Majus ini mempelajari, kalau kamu lihat bintang itu, datanglah sana seorang anak telah lahir juru selamat. Itu ilmunya Daniel kepada orang-orang bijaksana, orang Majusi, itu orang Iran. Ya, itu masih perak ya, tapi mulai Yunani, wah itu mulai pinggang di tembaga, itu berhala semua. Dewa Zeus, dewa Amor, dewa Venus, dewa sampai ke Romawi. Romawi itu malah kaisarnya jadi dewa-dewa yang harus disembah. Jadi makin ke bawah, logamnya makin buruk, akhlaknya makin buruk, gitu Pak. Makin jahat ya. Oke. Makin jahat. Nah, tadi terakhir 10 jari kaki itu Romawi baru. Itulah digambarkan Uni Eropa ini. Sekarang ini hampir semua Eropa itu ateis. 70% penduduk Eropa sudah tidak percaya Tuhan. Nah, Islam lah mulai menguasai, gereja-gereja dijual jadi masjid. Tapi akhirnya ya mereka sudah tidak percaya Yesus lagi. Nah, nanti jadi antikris itu. Kerajaan Romawi baru. Ya, saya mau sedikit tanya Pak ya, kalau ada gereja yang kita lihat